kerja di luar negeri itu sangat menjanjikan. Nah, memang kami di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang untuk beberapa tahun terakhir ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa, para penonton dimanapun berada. Pada isi kali ini kita di Paramedia TV sengaja menghadirkan narasumber Bapak Ewa Suska, Kepala Dinas PTSP Kota Padang Panjang, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Padang Panjang. Pada kesempatan ini kepada Bapak Ewa, kami sengaja ingin berbincang-bincang tentang apa kegiatan yang telah Pak Ewa lakukan sebelum ini dan juga apa kegiatan yang akan dilakukan di PMPTSP Kota Panjang untuk tahun ini. Dan kabarnya kita mendengar banyak terobosan dari PMPTSP Kota Panjang, antara lain ada juga pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, ada kerjasama tentang BPJS Kesehatan dan lain-lainnya. Untuk itu para pemirsa, mari kita simak apa saja yang telah akan dilakukan oleh PMPTSP Kota Padang Panjang. Silakan Pak Ewa. terima kasih Pak Garis Ibu Kota Padang Panjang. Memang kami di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang untuk beberapa tahun terakhir ini memfokuskan kegiatan kepada bagaimana untuk menciptakan tenaga kerja terampil yang dapat diterima di pasar kerja. Tahun kemarin kami mencoba, 2 tahun sebelumnya kami mencoba untuk menjalankan kerjasama dengan 5 buah balai besar pengembangan latihan kerja di Indonesia. Itu ada yang di Medan, di Bekasi, di Bandung, di Semarang, Nah, balai-balai besar ini memang menyediakan kesempatan kepada masyarakat Kota Padang Panjang khususnya pencari kerja untuk dapat melakukan pengembangan pelatihan kerja di tempat mereka. Dan untuk mendapatkan kuota ini juga merupakan sebuah perjuangan yang juga cukup berat karena se-Indonesia, jadi balai besar ini untuk orang yang akan dilatih di situ bukan per wilayah, memang se-Indonesia. Dan alhamdulillah kita di 5 balai besar itu mendapatkan kuota. Dan untuk kelima-limanya itu sudah kita kirimkan. Nah, tahun ini khususnya tahun 2020 itu kita karena ada COVID otomatis tidak ada pengiriman. Nah, tahun 2021 ini rencananya kita menunggu perkembangan dari 5 balai besar tersebut. Kita sudah surati dan insya Allah kalau memang kondisi pandemi ini sudah memungkinkan itu dilakukan pelatihan, maka akan ada pengiriman juga di sini. Tapi kita belum umumkan. Nah, untuk 2021 ini yang sudah kita umumkan kepada masyarakat Kota Padang Panjang khususnya pencari kerja itu ada, pertama itu adalah pelatihan operator alat berat yang mana nantinya lulusannya itu memiliki sertifikat keahlian dan itu sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan ketika mempekerjakan operator-operator alat berat. Nah, kemarin juga kita sudah berangkat ke Balai Besar Balai Konstruksi Wilayah 1 Aceh dan alhamdulillah dari anggaran kita yang tersedia yang awalnya itu cuma untuk 16 orang dan berdasarkan negosiasi kami dengan pihak Balai Jasa Konstruksi diakomodir untuk 32 orang. Jadi 16 orang pertama ini akan kita kirimkan ke Banda Aceh. Kemudian untuk yang 16 orang kedua itu insya Allah akan dilakukan pelatihannya di Padang Panjang. Nah, sumbernya akan didatangkan dan alat beratnya akan kita sewa atau kita fasilitasi. Nah, itu karena peminatnya sangat banyak, peminatnya sangat banyak. Kita membutuhnya cuma 16 orang yang mendaftar, lebih 150 orang. Banyak angkatan kerja. Nah, operator alat berat ini memang profesi yang cukup langka dan gajinya besar.
itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tahun kemarin di tengah pandemi kita juga melakukan pembekalan kepada calon tenaga kerja kita untuk diberangkatkan ke Jepang, dan awalnya itu ada 16 orang yang daftar karena COVID. Banyak orang tua mereka yang khawatir, dan akhirnya tinggal 8 orang. Nah, yang 8 orang ini alhamdulillah sudah lulus seleksi dan sekarang sedang menjalani pembekalan di Jakarta. Jakarta. Setelah itu baru mereka berangkatkan ke Jepang. Nah, alhamdulillah juga kita menjalin kerjasama dengan BAS Kota Padang, karena untuk persiapan untuk keberangkatan ini membutuhkan dana yang cukup besar, sekitar 10.500.000 per orang, dan alhamdulillah ya BAS Kota Padang mendukung kita dengan memberikan bantuan kepada orang peserta. Jadi mereka ini keluarga yang kurang mampu. Itu yang tahun 2020, dan tahun 2021 ini juga kita melanjutkan pelatihan untuk pencari kerja kita yang ingin bekerja ke Jepang dan Korea. Dan animonya juga cukup tinggi. Untuk yang Jepang itu yang sudah mendaftar lebih 50 orang, kuota kita cuma 16 orang. Yang untuk Korea itu masih dalam proses rekrutmen, yang mendaftar sudah hampir lebih 20 orang. Itu bentuk seleksinya gimana tuh Pak? Jadi dari yang mendaftar sekian ratus yang kita kirim belasan orang. Ya. Jadi etape mungkin masyarakat kita ingin tahu apa saja etape yang akan ditempuh oleh mereka ini. Kalau untuk yang alat berat, sebenarnya dari hasil konsultasi kami kemarin ke pihak Balai Besar, Balai Jasa Konstruksi yang wilayah Suku Aceh, mereka berharap yang akan dilatih itu bisa mengemudikan kendaraan roda 4. Karena kalau belum betul-betul tidak punya pengalaman dalam mengendarai mobil roda 4, itu akan banyak habis waktu untuk di situ. Nah, jadi mereka berharap yang sudah pandai membawa mobil. Ya. Nah, jadi tinggal betul-betul teknis alat beratnya lagi yang akan diajarkan. Itu tahapan pertama. Dan kemudian juga yang akan kita seleksi itu adalah yang memang betul-betul paling tidak sudah ada jajakan mereka terhadap perusahaan-perusahaan tempat mereka akan bekerja nantinya setelah lulus. Dan kita berharap yang kita latih itu 16 orang, berharap sudah 16-nya itu langsung diterima di pasar kerja di perusahaan-perusahaan. Nah, itu mungkin yang akan kita prioritaskan untuk kita latih. Prosesnya hanya seperti itu. Kemudian mungkin pemirsa juga ingin tahu bahwa yang berapa jumlah sekarang tenaga kerja kita itu yang ada di banyak angkatan kerja, dan peluang-peluangnya untuk melakukan pekerjaan di luar negeri atau di luar Sumatera Barat, bagaimana itu ke depannya? Ya, jadi kita melihat kondisi Kota Padang Panjang, lapangan kerja itu berkorelasi erat dengan bidang usaha, lapangan usaha. Nah, lapangan usaha juga berkorelasi erat dengan investasi. Nah, kita bisa lihat di Kota Padang Panjang ini jumlah perusahaan-perusahaan yang berskala besar atau menengah itu sangat sedikit. Nah, otomatis lapangan kerja yang tersedia juga sedikit. Nah, melihat kondisi ini, tentu kita bagaimana menciptakan tenaga kerja yang akan bisa bekerja di luar Kota Padang Panjang. Nah, itu di luar Kota Padang Panjang kan kita tahu apa industri yang ada di Padang Panjang, karena yang bisa menjadi tenaga kerja yang skala besar kan industri. Nah, kita sama tahu di Padang Panjang industrinya itu rata-rata adalah industri kecil, industri rumah yang menyerap tenaga kerjanya terbatas. Jadi memang kita arahkan bahkan ke luar negeri di luar negeri itu kerja di luar negeri itu sangat menjanjikan. Nah, persepsi masyarakat dari masyarakat saat ini kan istilah TKI itu memiliki persepsi yang agak konotasi negatif. Nah, sementara kalau kita presentasikan jumlah kasus tenaga kerja dihubungkan dengan jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri itu sangat-sangat kecil. Cuma ketika ada kasus itu langsung di blow up, di media massa, sehingga para orang tua khawatir bekerja di luar negeri.
Sehingga ada kecenderungan kami lihat biarlah ditampung dengan gaji yang jauh di bawah UMP, tapi yang penting berbuat orang baik. Nah, di Jepang itu Pak Am, di Korea, contoh di Korea, berdasarkan informasi dari pihak BP2MI Padang, itu ketika mereka sudah kontrak misalnya 4 tahun, setiap tahun mengirimkan uang ke orang tua. Pulang dari Korea itu kita bisa membawa uang sampai 900 sampai 1 miliar. Jadi pulang dari sana itu kita harapkan mereka bisa menjalankan usaha dengan modal yang sudah diperoleh. Jadi jangan beranggapan bahwa menjadi TKI keluar negeri itu menjadi pembantu rumah tangga ya. Tapi bekerja di perusahaan yang ada di sana. Nah, dalam hal ini tentu modal untuk berangkat di situ harus ada keahlian. Untuk saat ini yang kita coba jajaki ini adalah bukan yang memiliki keahlian. Jadi persyaratannya itu hanya bisa berbahasa Jepang atau bisa berbahasa Korea. Gitu. Karena mereka nanti ketika ditempatkan di industri, pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang tidak membutuhkan skill. Tidak membutuhkan skill. Misalnya kalau di peternakan ayam itu memasukkan daging ayam ke dalam plastik, kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Itu aja kerjanya selama 8 jam. Berarti bahasa yang penting. Bahasa yang mengerti juga bahasa negara juga. Kalau yang ke Korea belajar dulu bahasa Korea. Ya. Kalau ke Jepang belajar dulu bahasa Jepang. Kita menyediakan pelatihan bahasa kepada calon-calon tenaga kerja kita yang akan kita berangkatkan ke Jepang atau ke Korea. Dari 16 yang kemarin yang sudah lulus semua berangkat ke luar negeri itu PO, itu sebelumnya berapa orang yang daftar? Yang ke Jepang kemarin itu sekitar 25-an lah yang daftar. Yang karena anggaran kita tersedia untuk 16 orang, yang 16 orang lulus. Di perjalanan karena COVID tinggal 8. Nah, 8 inilah yang sudah lolos seleksi dan menunggu proses untuk berangkat ke Jepang. Nah, tahun ini juga kita anggarkan 16 untuk ke Jepang dan 16 untuk ke Korea. Kita lakukan pelatihan bahasa yang insyaallah di bulan Februari ini kita mulai. Rekrutmen sudah berlangsung. Jadi untuk mendapatkan tempat di luar negeri itu gimana upaya ini? Bisa ke Jepang, ada perusahaan yang menerima, bisa ke Korea, ada yang menerima, itu gimana caranya? Nah, beda informasi antara Jepang dengan Korea, beda polanya. Kalau di Jepang ini, pemerintah Indonesia ada menjalin kerjasama dengan pemerintah Jepang, jadi G2G, pemerintah untuk pemerintah. Jadi setiap tenaga kerja yang dinyatakan lolos seleksi itu dikirimnya itu berangkat itu sama pemerintah, dan perusahaan yang akan menerima di Jepang itu juga perusahaan-perusahaan yang sudah terseleksi oleh pemerintah Jepang. Jadi ini kerjasamanya G2G, bukan ke perusahaan ke perusahaan. Jadi tenaga kerja kita itu berangkat atas nama Indonesia. Ya. Kalau di Korea, ketika mereka sudah selesai kursus bahasa Korea, nanti mereka itu akan melakukan seleksi dari sisi bahasa. Artinya keterampilan bahasa mereka sudah memenuhi standar minimal ke Korea dulu. Nah, itu adalah lembaga yang akan melakukan seleksi. Ketika mereka sudah lulus, mereka akan mendaftar di aplikasi yang disediakan oleh BP2MI. Jadi seluruh kurikulum vitae-nya itu dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Nah, BP2MI nanti yang akan bekerja sama dengan pemerintah Korea memberikan daftar. Inilah warga negara Indonesia yang sudah memiliki kualifikasi untuk berangkat ke Korea. Nah, di Korea itu perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja itu bisa melihat daftar yang sudah disampaikan ke pemerintah Indonesia. Nah, nanti mereka yang akan memilih sendiri, misalnya Samsung butuh orang yang seperti ini, dia tinggal cari di dalam daftar. Nah, ketika dia memilih si A, kebetulan si A itu adalah warga kota Ramadan, maka terserah si A mau berangkat atau tidak. Nah, bagi yang belum terpanggil menunggu giliran.
Yang penting dari tenaga kerja yang telah kita siapkan udah memenuhi syarat Syarat. Jadi tergantung rezeki dan Rezeki lah. BP2MI itu apa ya? Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Itu pusatnya di Jakarta. Ada yang perwakilannya di Padang. Demikian tadi para pemirsa pembicaraan kita dengan Bapak Ewa Suska tentang tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Padang. Sekarang kita mau nanya juga kepada Pak Ewa, bagaimana dulu DPMTSP menjalin kerjasama dengan pusat hingga mendapatkan kuota istilahnya ya, dapat barang panjang untuk menyiapkan masuk ke bursa yang tadi. Itu gimana caranya? Jadi sebenarnya tidak ada kuota. Jadi tidak ada kuota. Kalau untuk ke Jepang nanti pemerintah pusat itu akan datang ke provinsi melalui pemerintah provinsi untuk melakukan seleksi. Oh begitu. Nah, mereka yang sudah kita latih ini di dalam waktu pada saat pendaftaran kita langsung bikin pernyataan bahwasanya mereka memang akan mengikuti seluruh tahapan seleksi. Ada juga kemarin yang menelpon saya yang anak saya mau belajar bahasa Jepang, tapi tidak untuk berangkat ke Jepang. Itu tidak kita terima. Oh, tidak kita terima. Memang kita mempersiapkan ini untuk berangkat ke Jepang, bukan untuk mendidik anak kita bisa bahasa Jepang. Baiklah pemirsa, selanjutnya kita minta kepada narasumber kita Bapak Suska. Kira-kira PEWA yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan luar negeri itu tamatan apa saja? Minimal SMP. Oh, SMP bisa? Karena itu tadi pekerjaan itu tidak membutuhkan skill. Kasarnya selagi orang Fisiknya bisa. Pakai mengerti bahasa. Dan mengerti bahasa. Dah bisa. Nah, sejauh ini bagaimana peminatnya dari kita Pak yang untuk mau bekerja? Karena tahun kemarin itu 8 orang sudah dinyatakan siap berangkat. Animonya langsung tinggi. Oh begitu. Animonya langsung tinggi untuk yang ke Jepang ini sudah 50 orang lebih yang mendaftar. Sementara kota kita hanya untuk 15 orang. Kemarin itu sejak kita hanya 16 orang. Korea juga demikian. Oh gitu. Di 16 orang itu yang kita siapkan. Kita masukkan ke bursa yang tadi. Kita tunggu giliran ini. Jadi sebenarnya masyarakat kita kalau memang punya keseriusan yang tinggi untuk bekerja di luar negeri, di Jepang atau Korea, mereka bisa ikut kursus bahasa sendiri. Nah, kursus bahasa sendiri di lembaga yang kita kerjasamakan itu untuk yang ke Jepang itu LPK Yaruki di Padang. Yang untuk ke Korea LPK HEMS, Institute. Jadi mereka bisa ikut belajar sendiri. Bayar sendiri. Nah, nanti ketika ada mereka langsung datang ke BP2MI. Nah, mendaftar di situ, cari informasi di situ, kapan mulai pengumuman rekrutmennya, masukkan. Jadi dapat sertifikat dari tempat belajar bahasa setempat aja. Baiklah, para pemirsa Padang TV, demikian tadi bincang-bincang kita kali ini dengan Bapak Ewa Suska. Mungkin Pak Ewa Suska ada yang bersama tentang program beliau dan apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita silakan. Terima kasih kepada masyarakat pencari kerja. Bahwasanya peluang-peluang kerja di luar negeri itu sangat besar. Kemudian kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran untuk memberikan pembekalan khususnya bahasa itu terbatas. Jadi bagi warga masyarakat yang memang serius untuk bekerja ke luar negeri, silakan mengikuti kursus-kursus bahasa Korea atau Jepang ada di Padang. Nah, kemudian ketika mereka sudah lulus, mereka langsung bisa mendaftar ke BP2MI untuk ikut program seleksi untuk bekerja di Jepang. Nah, tentu untuk biaya pertama itu keberangkatan itu memang harus tanggung jawab kita dulu. Kita yang mendanai terlebih dahulu. Nanti itu sebenarnya dalam jangka waktu 2 bulan kerja, 3 bulan kerja itu sudah bisa. Terima kasih Pak Ewa. Demikian tadi para pemirsa, itulah kuncinya beliau sampaikan kepada kita bersama bahwa peluang kerja di luar negeri itu ada besar
dan tergantung kita memanfaatkannya. Sayang di pemerintah daerah terbatas anggarannya untuk mempersiapkan tenaga kerja itu. Jadi bagi masyarakat yang ingin mandiri, istilahnya silakan datang ke tempat pelajaran bahasa, kemudian nanti mendaftar ke BP2MI. Nah, setelah itu dimasukkan di perusahaannya, menunggu giliran lagi kapan untuk dipakai. Demikian saja para pemirsa bincang kita pada kali ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.